Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Selvianti Stambuk A11120070, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kelas kata, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan juga adverbia. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu nomina. Jadi, nomina adalah sebuah kata yang menyatakan nama orang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Singkatnya, nomina ini adalah kata benda. Nah, menurut KBBI, nomina ini adalah kata yang tidak dapat digabungkan dengan kata tidak. Misalnya saja keali dan meja. Itu adalah sebuah nomina dan yang tidak dapat digabungkan dengan kata tidak, seperti tidak keali atau tidak meja. Nah, jadi kata benda ini bukan hanya dalam bentuk barang, tapi juga merujuk pada nama hewan, nama barang ataupun nama manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri nomina. Adapun ciri-ciri nomina yang pertama adalah dapat diperluas, lalu dapat diingkarkan, ketiga dapat menjadi subjek, objek, atau pelengkap pada kalimat, dapat mengalami reduplikasi, dan dapat mengalami pemajemukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis nomina, di mana nomina di sini terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan perwakilan dan berdasarkan bentuk. Nah, adapun nomina berdasarkan perwakilan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu nomina umum dan juga nomina khusus. Dan begitu pula pada nomina berdasarkan bentuk, yaitu terbagi menjadi tiga lagi, yaitu nomina fungsi, nomina turunan, dan juga nomina kolektif. Nah, di sini saya mengambil contoh nomina dalam bahasa daerah Kaili, yaitu kadera atau kursi, lalu kartasa atau kertas, dan juga gunci atau kunci, dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya adalah verba. Menurut Spinoza pada tahun 2004 pada halaman 65 sampai dengan 66, verba ini adalah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, dan keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya jadi verba ini atau singkatnya adalah kata kerja, yang dimana umumnya ini berfungsi sebagai predikat atau kalimat. Nah, verba adalah kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat dalam beberapa bahasa lain. Verba ini mempunyai ciri morfologis seperti ciri kala, aspek, pesona, dan juga jumlah menurut Kradilaksana. Secara sintaksis, verba pada sebuah satuan gramatikal dapat diketahui dengan cara melihat kemungkinan kata yang dapat melekatinya ataupun sebaliknya. Kata yang dapat melekatinya yaitu partikel tidak ataupun yang setara dengannya. Sementara itu, kata yang tidak dapat melekat pada kata tersebut yaitu partikel di, ke, dari, ataupun kata yang berkelas sama dengan kata itu menurut Kradilaksana. Nah, jika dilihat dari unsur pembentuknya, ada beragam macam verba, diantaranya adalah macam verba dari bentuk dasar nomina, verba, ataupun adjektif. Nah, jika dilihat dari fungsi pada tataran sintaksis, ada beberapa peran. Di antaranya, verba yang berperan sebagai pelaku, verba yang berperan sebagai verba utama, verba yang berperan dalam perluasan nomina, ataupun verba yang berperan sebagai objek. Nah, adapun ciri-ciri verba, menurut Alwi dan kawan-kawan, ciri-ciri verba itu dapat diketahui dengan mengamati yang pertama perilaku semantik, kedua perilaku sintaksis, dan ketiga bentuk morfologisnya. Namun, secara umum verba ini dapat diidentifikasi dan dibedakan berdasarkan kelas kata yang lain, terutama dari kelas kata adjektiva. Nah, adapun ciri-cirinya adalah yang pertama yaitu verba memiliki fungsi atau sebagai fungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat atau sebagai walaupun dapat juga mempunyai fungsi lain. Selanjutnya adalah verba
yaitu ciri yang kedua adalah verba mengandung makna inheren atau perbuatan aksi, proses atau keadaan yang bukan sifat atau kualitas. Yang ketiga adalah verba itu khususnya yang bermakna keadaan, tidak dapat diberi prefiks ter yang berarti paling. Misalnya saja verba mati atau suka tidak dapat diubah menjadi termati ataupun tersuka. Dan ciri yang terakhir yaitu adalah pada umumnya verba ini tidak dapat bergabung dengan kata-kata yang menyatakan makna kesengatan. Tidak ada bentuk seperti agak belajar, sangat pergi, dan bekerja sekali, meskipun ada bentuk seperti sangat berbahaya, agak mengecewakan, dan mengharapkan sekali. Selanjutnya adalah fungsi verba. Menurut Alwi dan kawan-kawan, jika ditinjau dari segi fungsinya, verba maupun frasa verbal terutama menduduki fungsi predikat. Walaupun demikian, dapat pula menduduki fungsi lain seperti subjek, objek, dan keterangan dengan perluasannya berupa objek, pelengkap, dan keterangan. Selanjutnya adalah contoh verba dalam bahasa Kaili, di mana di sini saya mengambil 3 contoh. Yang pertama adalah munjaive atau menyapu, nolipa atau berjalan, noriapu atau memasak. Adapun contoh kalimat yang mengandung verba adalah dalam bahasa Kaili adalah ayu nonjaive banua, yang artinya ayu menyapu rumah. Selanjutnya adalah adjektiva. Nah, menurut definisi yang ada dalam Oxford Linear Dictionary, adjektiva adalah sebuah kata yang mendeskripsikan seseorang atau benda. Adapun contoh adjektiva dalam bahasa daerah Kaili yang adalah napande atau pintar, nakavau atau jauh, naranindi atau dingin. Sedangkan contoh kalimat yang mengandung adjektiva dalam bahasa daerah Kaili seperti nakavaumpu sekolah ayu atau yang artinya adalah jauh sekali sekolah ayu. Yang terakhir adalah adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba kata kerja dan adjektiva kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Contoh adverbia dalam bahasa Indonesia misalnya sangat, amat, dan tidak. Nah, adapun jenis adverbia ada 15 jenis. Yang pertama adalah kata keterangan alat, kata keterangan cara, kata keterangan kesetaraan, kata keterangan perlawanan, kata keterangan tujuan, kata keterangan sebab, kata keterangan akibat, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan syarat, kata keterangan derajat dan keterangan kuantitatif, kata keterangan keadaan, kata keterangan kepastian, kata keterangan atributif, dan yang terakhir adalah kata keterangan perbandingan. Adapun contoh adverbia dalam bahasa Kaili adalah ayu ledo hauri sekolah, atau artinya ayu tidak pergi ke sekolah. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.